Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu sempat viral video khutbah Jumat dari Pak Marzuki Mustamar yang menunjukkan tanda-tanda Pak Marzuki Mustamar ini mulai baik pemahamannya lah kaum muslimin ya. Tapi ternyata sekarang muncul lagi video Pak Marzuki Mustamar kembali oleng kaum muslimin. Dan sebelum kita bahas videonya kaum muslimin, kita simak dulu videonya. Terus pun dilek mampir sholat, tiba-tiba duduk masjid NU. Nah ini bahasa Jawa kaum muslimin. Katanya bagaimana ketika kita mampir untuk sholat, ternyata masjidnya itu bukan masjidnya NU. Imamnya langsung, alhamdulillah, sah pora. Imamnya langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Sah apa tidak? Sekiranya bisa dihusnudoni. Sekiranya bisa dihusnudoni. Imamnya moco bismillah, maka kita tetap sah makmum. Jadi katanya sekiranya bisa dihusnuzoni bahwa imamnya tersebut membaca bismillah, maka tetap sah makmum di belakangnya. Contoh, sadurunge alhamdulillah, imamnya meneng sauntoro. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan meneng dulu toh. Makmum kados kula Ki Muzaini oleh aku panggah makmum. Muga-muga pas meneng mau. Muga-muga pas meneng mau imame maca bismillah ngono dong. Jadi katanya sekiranya bisa dihusnuzoni bahwa imamnya tersebut membaca bismillah, maka tetap sah makmum di belakangnya. Tapi lek ra kena dihusnudoni langsung sami Allahu liman hamidah, alhamdulillah, langsung. Nggak ada jeda, nggak mungkin baca bis. Nah ketika itu para rawuh kita madhab Syafi'i langsung niat aku mufarokoh teng mana nih. Tapi kalau tidak bisa dihusnuzoni, ya jadi ketika imamnya takbir Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah, langsung Alhamdulillah, nggak baca bismillah dulu, maka langsung mufarokoh, langsung memisahkan diri, berniat untuk sholat sendirian. Karena bagi mereka, ya mereka adalah pengikut madhab Syafi'i, di mana tanpa membaca bismillah, maka tidak sah sholatnya. Ya, di sini kita tidak akan membahas masalah khilafiyah tentang bacaan bismillah kaum muslimin. Apakah itu dibaca atau tidak? Apakah dibaca jahar? Apakah sir? Kita tidak membahas di sananya. Yang jelas kaum muslimin, kalau kita melihat komentar-komentar orang-orang aswaja ketika amaliyah mereka dikritik, mereka menolak. Nggak boleh mengkritik-kritik katanya. Ya terserah, sesama Islam, sesama Muslim, ini ibadah. Kok dikritik-kritik? Kok disalah-salahkan? Para imam madhab dahulu, mereka berbeda tapi tidak saling kritik, tidak saling menyalah-nyalahkan. Coba, mereka nggak sadar ketika mereka mengatakan bahwasanya sholat tidak membaca bismillah, ketika membaca Al-Fatihah itu tidak sah. Artinya mereka itu telah menyalahkan salah satu pendapat imam madhab. Coba, sadar apa enggak? Padahal para imam madhab itu semuanya, ya, yang mereka berpendapat bismillah dibaca jahar, bismillah dibaca sir, bismillah enggak dibaca sama sekali, mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Para imam empat madhab loh, ya. Itu saja masih mereka anggap salah. Lalu bagaimana ketika sekarang ada orang yang beribadah, melakukan ibadah tanpa adanya tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian dikritik, tapi kok malah mencak-mencak, nggak terima. Malah nyebut Wahabi, takfiri, Wahabi setan, tanduk setan, dan lain sebagainya. Coba. Dan sebenarnya perkataan dari Pak Kiai Marzuki Mustamar ini kaum muslimin bisa juga dicemes dengan perkataan Pak Marzuki Mustamar sendiri yang pernah mengatakan bahwasanya ajaran NU itu 100% sunnah Rasul, nggak ada yang bid'ah. Kalau ada yang mengatakan bid'ah,
Ya, bisa jadi yang pertama dia adalah orang yang bodoh karena nggak ngerti dalilnya. Ya, atau yang kedua dia orang yang pembohong, ngerti dalilnya tapi mengatakan nggak ada dalilnya. Sama dengan perkataan Pak Marzuki Mustamar ini. Ya, bacaan Bismillah itu dibaca sir, dibaca jahar, nggak dibaca sama sekali. Ada dalilnya dari Imam 4 Mazhab. Terus kalau Pak Marzuki Mustamar berkaku-kaku mengatakan nggak sah, coba. Apa nggak ngangkangi Imam 4 Mazhab? Coba. Apa juga nggak pantas dibalikkan? Kalau Pak Marzuki Mustamar mengatakan itu nggak sah, ya berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama kemungkinan Pak Marzuki Mustamar bodoh karena nggak ngerti dalilnya. Atau yang kedua Pak Marzuki Mustamar bohong karena ada dalilnya tapi ngomong nggak ada dalilnya. Coba. Kalau dibalikkan seperti itu, gimana? Artinya kritikan itu biasa. Ya, kritikan itu adalah untuk membandingkan mana yang lebih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu juga ketika ada kritikan-kritikan terhadap aswaja yang melakukan tahlilan, yasinan, maulidan, acara Isra Mi'raj, acara haul, acara menghias-hias kuburan, solawatan ketimpringan. Itu dikritik karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Supaya apa? Supaya ditinggalkan. Beralih kepada tata cara solawat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tata cara mendoakan orang yang sudah meninggal dunia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Tata cara ziarah kubur yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu maksudnya kritikan itu. Bukan dikatakan orang yang mengkritik itu Wahabi. Ya kerjanya menyalah-nyalahkan, membid'ah-bid'ahkan, menyesat-nyesatkan, menerakan-nerakakan. Coba kalau dikritik itu dilihat ya apa yang diamalkan itu sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Kalau tidak, tinggalkan. Kan begitu. Wong masalah khilafiyah dalam bacaan Bismillah saja kalian keras. Padahal itu pendapat Imam 4 Mazhab. Ya. Giliran sekarang yasinan, tahlilan, maulidan, Isra Mi'raj, ya, solawatan ketimpringan. Itu dalilnya dari mana? Imam 4 Mazhab saja nggak ada itu. Ya, tapi dikritik mencak-mencak nggak terima. Ya kan? Dan sebenarnya kaum muslimin, kalau kita menyimak kajian-kajian para asatidz salafi, mereka itu memilih pendapat bahwa bismillah itu dibaca sir, bukan jahar. Sehingga bisa dipastikan masjid-masjid yang ada di Indonesia ini, ketika sholat berjamaah bacaan jahar, mereka membaca Al-Fatihah dengan tidak terdengar bismillahnya, mereka itu membaca bismillah dengan sir, bukan tidak membaca bismillah. Dan kalau mampir ke masjid yang katanya itu masjid bukan NU, ya kemudian langsung membaca Al-Fatihah, mereka itu membaca bismillah, bukan tidak membaca bismillah. Begitu Pak Marzuki Mustamar. Ya. Tapi coba ya, seandainya kita mampir ke sebuah pondok pesantren atau ke sebuah masjid, ya, kemudian sholatnya seperti yang ada di video ini, apa nggak musibah? Coba, kalau kami orang-orang salafi, ketika mampir di pondok pesantren atau masjid, melihat sholatnya seperti ini, nggak jadi, kami mending pulang, mending sholat di, terminal, ya. Mending sholat di terminal atau di musola-musola yang ada di mall itu, daripada sholat di pondok pesantren atau masjid yang isinya orang-orang seperti ini, orang aswaja ini ya, acara haul. Coba lihat videonya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Tuh, coba kaum muslimin ya. Ini sholat macam apa yang seperti ini kaum muslimin? Ini persis sholatnya di Al Zaitun ya. Safnya nggak jelas, laki-laki perempuan campur baur. Dan sholat yang seperti ini menurut madhab yang mana? Madhabnya siapa sholat seperti ini? Coba, ini jelas orang aswaja. Nggak mungkin orang Wahabi melakukan seperti ini, nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Coba, antum pergi ke pondok pesantren orang-orang salafi atau acara tablik akbar mereka yang dihadiri ribuan orang,
nggak akan terjadi sholat berjamaah campur baur seperti ini kaum muslimin. Laki-laki perempuan safnya campur baur kayak cendol. Nggak akan terjadi kaum muslimin ya. Jadi kalau antum kaum muslimin diberikan pilihan sholat di masjid yang bukan masjidnya NU, kemudian membaca basmalahnya sir, apa milih sholat di tengah-tengah orang yang katanya aswaja, bismillahnya jahr, ya kemudian sholatnya seperti ini kaum muslimin. Coba ya, silakan berpikir. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.